أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang sebenar-benarnya, yaitu dengan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, serta kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang sudah tidak asing lagi dengan ayat berikut ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Firman Allah Subhanahu wa taala barusan menjelaskan kepada kita bahwa satu-satunya tujuan dari penciptaan manusia di muka bumi adalah untuk beribadah, untuk mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya banyak dari kita justru mengabaikan tujuan utama tersebut. Kita lebih sibuk remeh-temeh dengan urusan lain yang tidak berhubungan sama sekali dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita justru melupakan aktivitas ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang kami hormati, berapa jam sehari kita menyempatkan waktu kita untuk belajar agama, untuk membaca dan mengkaji Al-Quran, untuk beribadah dan berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal berapa banyak rupiah yang kita sisihkan setiap bulan untuk bersedekah di jalan Allah. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini akan menunjukkan karakter kita sebenarnya yang lebih banyak menghabiskan waktu dan harta untuk urusan dunia dibandingkan dengan urusan akhirat kita. Kita seolah makhluk yang super sibuk, sehingga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan harus menyempatkan waktu kita. Padahal seluruh waktu, seluruh umur, bahkan seluruh hidup kita seharusnya kita persembahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Sebagaimana kita sering ikrarkan di dalam salat kita, qala inna salati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya seluruh alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat yang 162. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Adil. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Adil. Namun kenapa kita tidak berbuat adil kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika ada SMS atau WA yang masuk di HP kita, kita bergegas untuk membaca dan membalasnya. Namun, mengapa saat Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, saat muadzin mengumandangkan azan di masjid-masjid, tetapi kita masih melalaikan panggilan Allah Subhanahu wa taala tersebut? Kita justru berani menunda-nunda waktu sholat. Ketika bos, komandan, majikan, atau atasan memanggil kita, betapa takutnya kita sehingga dengan cepat kita menghadap kepadanya. Tetapi ketika panggilan Allah Subhanahu wa taala berkumandang, alangkah beraninya dan lambatnya kita untuk memenuhi panggilan tersebut. Padahal yang memanggil kita adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya bos kita. Yang memanggil kita saat itu adalah penguasa, semua penguasa di atas bumi ini. Betapa kecilnya nominal uang yang kita keluarkan ketika kita pergi ke pasar untuk membeli baju. Alangkah murahnya nilai 1 juta ketika kita sedang shopping atau berbelanja. Betapa kecilnya angka 100.000 ketika kita belikan untuk pulsa HP kita. Namun ketika ada kotak infak berlalu di hadapan kita, atau ada anak yatim yang kesusahan hidupnya berupa gerangan, berapa lembar rupiah yang akan kita keluarkan dari dompet kita? Mengapa lembar merah 100.000 besar nominalnya saat dibawa ke masjid dan begitu kecil ketika dibawa ke mall? Alangkah pelitnya kita untuk urusan akhirat kita dan borosnya kita untuk urusan dunia kita. Mengapa saat sholat atau membaca Al-Quran kita tidak kerasan dan kita mengeluh kepanjangan, jangankan khusyuk, bahkan menyadari apa yang dibaca saat imam menjadi imam, kita saja tidak sempat, kita mengeluh lamahnya bacaan imam tersebut. 15 menit jika kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, betapa singkatnya. Tetapi 15 menit yang kita gunakan untuk menonton YouTube, betapa asiknya pertandingan bola, ada perpanjangan waktu. Tetapi ketika mendengarkan khutbah Jumat, lebih lama sedikit dari biasanya, kita begitu ringan untuk mengeluh, bahkan kita menggerutu. Betapa banyak waktu yang kita habiskan untuk membaca pesan-pesan WA kita, untuk membaca ratusan status FB kita. Lalu bandingkan berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk membaca surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Quran. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa sulitnya kita
untuk menyempatkan waktu untuk membaca satu halaman Al-Quran. Dan alangkah mudahnya kita membaca ratusan halaman novel. Justru kita lebih sering menghabiskan sisa usia kita dengan obrolan tanpa makna. Atau kita menghabiskan waktu kita dengan tidak berzikir dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah sulitnya kita merangkai kata demi kata saat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu mudahnya kita menyusun kalimat-kalimat panjang ketika menggunjing tetangga, ketika kita bergosip dengan teman atau mengobrol tanpa makna. Betapa banyak orang yang takut kepada neraka, tetapi kelakuannya justru mengantarkan dia ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak orang yang katanya pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, justru kelakuannya menjauhkan dia dari sejauh-jauhnya surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita renung kehidupan kita yang sebenarnya. Untuk apa dan mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita hanya satu. Hanya satu tujuannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti kita disuruh duduk satu hari atau 24 jam dikalikan dengan 360 hari untuk duduk berdiam di masjid. Bukan. Kemudian kita tidak bekerja dan mencari nafkah. Bukan. Lalu menjadi beban orang lain. Bukan itu tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang, memeras keringat untuk keluarganya. Yang membedakan antara mukmin yang satu dan mukmin yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Untuk apa dia bekerja dan bagaimana dia bekerja. Yang pertama, untuk apa dia bekerja? Seorang mukmin dia bekerja untuk menjaga harta, untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarganya yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal digunakan untuk bersedekah, yang bakal digunakan untuk berkurban, yang bakal digunakan untuk melaksanakan umroh, yang bakal digunakan untuk berhaji. Itulah tujuan seorang mukmin bekerja. Adapun poin yang kedua, bagaimana mukmin bekerja? Mukmin bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pekerjaan yang remang-remang, yang subhat, apalagi yang haram, kemudian kesibukan mukmin dalam bekerja tidak membuat dia lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktunya salat, dia berhenti bekerja untuk menunaikan salat.
Waktunya belajar agama, dia gunakan fokus untuk belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama bersama keluarganya, dia manfaatkan untuk hal-hal yang baik tersebut. Intinya, kita harus menghabiskan seluruh hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bekerja adalah termasuk dari ibadah, dengan catatan berbagai poin yang telah disampaikan tadi. Semoga khutbah yang singkat ini bisa menjadi pelajaran kepada kita untuk kita selalu meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa itu, di hari Jumat ini mari kita banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabdikan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'annya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumi